Halo, anak-adik kami semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Bapak Sintong Nenggolan, yang dimana kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, materi kita hari ini adalah macam-macam kekuasaan negara. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam kekuasaan negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian kekuasaan. Nah, secara sederhana, pengertian kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi ataupun mempengaruhi sebuah tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Contohnya, ketika kita menonton televisi, tiba-tiba orang tua kita menyuruh untuk masuk ke ruang belajar untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh guru kita. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kekuasaan negara. Apa saja ya macam-macam kekuasaan negara? Kekuasaan negara banyak macamnya. Seperti ataupun menurut John Locke, pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, sedangkan menurut Montesquieu dibagi lagi menjadi 3 macam kekuasaan, yang dimana kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, sehingga di sini dapat digabungkan pembagian kekuasaan tadi sesuai dengan trias politika. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang dimana salah satu adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan eksaminatif, legislatif, dan yudikatif. Nah, seperti kita ketahui, ya, banyak macam-macam kekuasaan ataupun sesuai dengan ajaran trias politika. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi ataupun pelajaran berikutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, yang dimana maksudnya pembagian kekuasaan secara vertikal itu sesuai dengan tingkatan, ya, tingkatan baik pusat maupun provinsi. Nah, salah satu contoh biar kamu lebih mengetahui adanya pembagian kekuasaan baik daerah ataupun pusat, contohnya kabupaten ataupun kota. Oke, sampai di sini mengerti? Baik anak-anak kami, jika kamu kurang mengerti dengan pelajaran kita pada hari ini, bisa nanti kamu buka kembali buku kamu ataupun kamu pelajari apa yang kamu kurang mengerti. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa.